Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya di channel Alfredo Channel. Kali ini saya akan mengambil bibit pisang teman-teman. Nah, jadi bibit pisang itu kita menggunakan alat ini ya, dodos ini. Nah, dodos besi. Ini banyak ini ya teman-teman ya, jualannya di pasar maupun di tempat-tempat pembuatan besi itu ya, pembuatan golok-golok. Ini pengambilan bibit. Ini tidak sembarangan nih teman-teman, ternyata teman-teman. Ini kita pengambilan bibitnya, ambillah bibit yang ada di samping-samping pohon pisang ini teman-teman. Jangan di depannya, seperti ini ya. Nah kalau di depan begini, yang depan ini jangan diambil teman-teman. Yang condong ke depan ini gunanya fungsinya untuk supaya pohon yang besar ini terutama tidak roboh teman-teman. Tidak akan roboh saat berbuah nanti. Ini ya contohnya ya. Ini yang sudah berbuah. Tuh yang sudah berbuah. Nah yang depan ini jangan diambil teman-teman. Karena fungsinya untuk menahan supaya pohon yang besar ini tidak roboh. Tidak roboh dari akar. Nah ini lama-lama kan berat ini. Ini selain bisa ditopang menggunakan bambu nih ya. Ini enggak kita topang, belum kita topang. Nah dia ditahan oleh pohon yang ini, anakan yang depan ini. Nah ini teman-teman. Nah jadi jangan sembarangan diambil, bisa roboh nanti pisang kita teman-teman. Ambillah bibit yang ada di samping-samping ini. Nah ini, kalau udah besar ini ya, ini bisa diambil. Yang depan ini jangan. Yaitu untuk menopang pisang yang ada di depannya. Nah itu teman-teman, manfaat dari anakan pisang yang ada di depan ini. Ini juga nanti selain kita tidak diambil, yaitu supaya nanti berbuahnya saling kejar ini teman-teman. Nah setelah yang ini panen, ini ya, yang ini nanti akan mengejar berbuah. Jadi tidak berhenti berbuah teman-teman, dia akan terus berbuah. Nah itu dia ya. Ini langsung saja kita ambil yang samping-samping ini ya teman-teman. Yang depannya jangan, itu karena condong ke arah depan, jadinya jangan diambil, yaitu untuk menahan tadi. Nah ini untuk pengambilan bibit, kalau saya teman-teman digali dulu yang depannya ini, dicari dulu akarnya dulu ya. Yuk kita gali dulu ya. Ini teman-teman sudah kita gali ya. Nah ini sudah kita dapatkan akar bawahnya ini dari anakan ini, supaya nanti mendodosnya enak, tidak mudah patah. Biasanya kan bawahnya bisa patah tuh teman-teman. Jadi kita gali dulu yang bawahnya ini ya. Nah setelah kita dapatkan akar bawahnya ini, baru kita balas atasnya teman-teman, sini. Nah setelah itu kita dongkrak begini. Nah mudah kan teman-teman. Nah jadinya kita dapatkan bibit pisang ini sampai ke bonggol-bonggolnya. Nah ini dia tuh kan, dapat semua, nggak patah, bagus ya. Nah begitulah teman-teman cara pengambilan bibit. Yang ini juga bisa ya kita ambil, karena dia ada di tengah. Ini sudah, kalau kita besarkan ini nggak akan normal lagi buahnya teman-teman, karena dia di tengah-tengah. Untuk normal buah biasanya di sini, yang ada di depan sini ya. Ini yang depan ini untuk mengganti yang ini nanti. Nah mengapa ini banyak kadang kita dengarkan dari teman-teman yang lain, bisa nggak kira-kira pisang yang belum berbuah bibitnya diambil? Kalau menurut saya itu belum bisa ya teman-teman ya, karena takutnya kalau belum berbuah itu pisang tersebut akan roboh kalau kita ambil bibitnya. Jadi tunggu dulu sampai berbuah dan condongnya kemana itu buahnya, nanti baru kita bisa ambil bibitnya teman-teman. Nah ini ya, nanti kita lihat yang belum berbuah bagaimana cara pengambilnya. Ini setelah kita begini, ini bisa kita pupuk juga teman-teman ya, menggunakan urea atau apapun ya, yang untuk pupuk buah batang, bisa juga yang bagus mutiara. Setelah ini kita kuburkan lagi teman-teman tanahnya ya, timbun lagi.
Nah, kita timbun lagi ya. Nah, begitu teman-teman. Itu dia tadi pengambilan bibitnya ya. Ini ya teman-teman, pisangnya yang condong ke arah sana. Nah, ini kita harus menghidupkan bibit yang ada di depan ini teman-teman. Nah, yang ini. Nah, yang depan ini ya. Ini jangan diambil supaya pohon yang ini tidak roboh teman-teman. Ada yang menopang di depannya. Nah, meskipun ini agak condong. Nah, bisa juga diganjal ya menggunakan bambu. Tapi kalau sama sekali nggak ada yang ini yang depan ini, maka ini pisang ini akan roboh teman-teman. Karena berat ya. Ada yang depan ini. Jadi yang diambil itu adalah yang samping-samping bibitnya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Pisang yang condongnya ke arah depan ini ya. Tuh. Ini kalau kita tidak hidupkan yang ini, yang depan ini, kalau kita ambil bibitnya ini bisa roboh teman-teman. Nah, ini yang depan ini ya. Jadi yang saya ambil yang samping-samping aja bibitnya ini. Nah, ini bisa diambil ini. Karena ini condongnya ke sana ya. Ke arah depan, batangnya condong ke arah depan. Jadi yang diambil yang samping-samping. Nah, ini harus kita tumbuhkan ini karena ke depan ya. Tuh. Yang bisa diambil yang samping ini teman-teman. Nah, ini bibitnya. Nah, ini dia ya. Ya teman-teman, yang ini salah satu contoh pisang yang belum berbuah ya. Tapi anaknya udah banyak gitu teman-teman. Kadang kita pengen sekali memindahkan ini bibitnya teman-teman ya. Udah nggak sabar memindahkan bibit. Tapi menurut saya jangan dulu teman-teman. Jangan dulu kita ambil ya. Karena apa? Kita juga belum tahu ini condong buahnya nanti ke arah mana teman-teman. Kalau kita ambil ini nanti nggak tahu yang mana yang kita ambil, takutnya nanti condongnya nggak sesuai dengan arah yang bibit yang kita ambil teman-teman. Atau kita ambil yang ini, misalkan yang ini kita sisakan yang itu. Tahu-taunya buahnya nanti condong ke arah sini teman-teman. Condong ke arah sini, tidak ada lagi yang bisa menopang di depan, tinggal yang belakang. Nanti bisa bahaya untuk pisangnya roboh ke depan teman-teman. Jadi tunggu dulu ya sampai dia berbuah pisangnya ya. Nah, ini dia teman-teman yang baru buah pertama ya. Belum tua dia. Nah, setelah muncul buah pertama, baru kita bisa mengambil bibitnya ini teman-teman. Nah, ini seperti ini nah bibitnya. Banyak sekali ya. Ini bisa kita, yang depan ini jangan kita ambil ya. Nah, bisa kita ambil yang samping-samping ini teman-teman. Nah, itu ya sebelah sini. Sebelah situ juga ini itu bisa kita ambil ya. Nah, ini masih buah pertama ini ya. Nah, kalau sudah begini baru kita bisa ambil teman-temannya bibitnya teman-teman. Nah, usahakan sisakan kalau di lahan agak kosong ya, bibitnya ini kita sisakan 3 aja teman-teman. Yang depan itu tadi jangan diambil, yang samping sini dan samping sebelah sana. Nah, otomatis nanti setelah buah yang pertama ini kita tebang, nanti pohon ini akan ada 3 teman-teman. Nah, ini bisa kita ambil ya. Sebelah sana sisakan 3 aja. Sebelah sini, yang kiri dari batang, dan juga yang kanan sebelah sana. Supaya nanti tidak lama berhenti buah teman-teman. Akan saling mengejar nanti. Yang itu buah nanti gantikan dengan yang ini dan juga gantikan dengan yang itu. Nah, jadi dalam satu rumpun ini bisa 3 tandan buah ataupun 3 batang teman-teman. Nah, itu tadi ya. Ini dia. Kalau udah begini udah bisa kita ambil bibitnya teman-teman. Nggak apa-apa. Karena kan udah ketahuan condongnya ke arah sebelah sana. Jadi hidupkan bibit yang sebelah situ. Sisakan yang ini juga ini. Kalau mau diambil nggak masalah. Kalau di lahan yang rapat mungkin bisa yang itu aja yang dihidupkan ya. Satu-satu. Kalau lahannya agak kosong hidupkanlah 3. 3 batang. Ambillah yang ini sebelah sana ya. Ada juga itu. Ya teman-teman. Setelah buah pertama tadi nebang. Kalau kita hidupkan 3-3 jadi seperti ini teman-teman. Ini ya. Yang buah pertama waktu itu tengah. Nah, kita hidupkan
3 batang. Yang kemarin condong ke sebelah sini, jadi saya hidupkan yang sebelah situ. Saya hidupkan lagi yang ini, nggak saya ambil bibitnya, yang itu juga belakangnya ya. Nah, jadilah seperti ini. Jadi dalam satu rumpun ini nanti, setelah nebang kita bisa menghidupkan 3 batang. Jadi nanti buahnya ada 3, ini tuh udah mulai berjantung ya. Nah, ini juga. Nah, nanti dia saling kejar teman-teman. Setelah satu batang nanam, kalau kita hidupkan, kalau di lahan agak kosong begini, bisa 3-3. Tapi kalau lahan rapat mungkin 1-1 lah cukup ya. 1 atau 2 batang itu dalam satu rumpun. Nah, ini dia teman-teman. Yang depannya saya hidupkan ya, yang ini nggak saya ambil bibitnya supaya nopang yang ini nanti. Karena dia udah condong ke sini, ke depan, jadi otomatis buahnya nanti juga akan ke depan sini teman-teman. Nah, ke depan sini ya. Jadi dihidupkan bibit yang itu. Itu juga sama ya. Itu jantungnya akan ke arah sana nanti. Udah kelihatan. Nah, yang ini nanti penopangnya nanti. Selain kita ganjal dengan bambu, bisa ditopang di depan situ. Biasanya sih kalau kita nggak salah dalam menghidupkan bibit yang depan itu, nggak usah kita ganjal pakai bambu lagi teman-teman. Nggak akan roboh dia karena ada yang depan ini. Ini nanti akan cepat besar ya. Karena kita hidupkan satu-satu. Ini ya, sebelah situ juga ada itu. Di depan ini. Nah, begitulah teman-teman. Ini ya. Tuh. Ini juga ya, teman-teman. Yang depannya kita hidupkan tuh bibitnya. Tuh. Supaya tidak roboh. Yang ini juga udah condong ya. Condong ke depan juga nih. Nih. Bibitnya yang ada di depan. Nah, akan menahan yang induk yang condong ini teman-teman. Ini ya, nah itu dia. Yang diambil ini bisa, ini depan ya. Yang ini bisa diambil. Tuh ya. Tuh condong ke arah depan. Ini bisa kita ambil. Yang ini biarkan hidup. Dan yang ini yang kita ambil. Yang samping-samping ini. Nah, itu dia teman-teman. Untuk pemilihan bibit ya usahakan bibit yang masih merebung ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Tuh masih merebung dia. Masih berdaun satu begini ya. Belum ada daunnya. Ya, seperti yang kita gali tadi ya, yang masih merebung itu bagus untuk tanam teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah kita ambil bibitnya ini, langsung kita tanamkan ya teman-teman ya. Di sini ya, di sela-sela kopi ini. Tuh pisang-pisang juga itu. Nah, dengan jarak bisa kita kira-kira ya kalau di lahan kopi. Oke, kita tanamkan dulu di sini. Kita galikan lubang dulu ya. Oke, teman-teman. Udah selesai kita gali ya. Nah, ini. Langsung kita tanam aja. Saya menggali lubang ini cuman pas bonggol ini tertanam aja teman-teman, nggak besar-besar. Nah ini, nah pas sekali ya, itu nggak pernah saya menanam pisang yang ini udah tumbuh-tumbuh ini ya, banyak nih. Ini lubangnya sampai besar sekali, ataupun 1 meter persegi. Nggak ya, cuman gini aja sih teman-teman. Lagi lebih bagus lagi ini dipupuk dulu ya, baru kita tanami menggunakan pupuk kandang maupun pupuk yang lainnya ya, yang untuk menyuburkan tanah. Ini bisa juga. Kalau saya langsung tanam aja teman-teman, begini. Nggak perlu saya bikin lubang 1 meter persegi. Tapi bagus juga itu. Mungkin ya kan, langsung 1 meter persegi itu diisi dengan tai kambing, itu bagus. Pupuk kandang ya. Ataupun pupuk organik lainnya. Mungkin lebih bagus yang begitu ya. Tapi kalau saya ini nanam, nggak pernah saya dalam-dalam, cuman segini aja pas bonggol terkubur nih, langsung kita kuburkan langsung. Untuk waktu penanaman saya ada yang berkata harus sudah tengah hari ataupun jam-jam tertentu. Kalau saya nggak juga sih teman-teman. Yang penting kapan kita gali bibit ya itulah pas saya tanamkan teman-teman. Lebih bagus juga mungkin ya habis tengah hari maupun ada jam-jam tertentu.
Kalau saya enggak sih, jam-jam 9 ini udah bisa tanam ini teman-teman. Ini ya. Udah begitu aja. Padat-padatkan dikit ya. Nah, udah selesai teman-teman. Ya, itu tadi ya cara pengambilan bibit dan juga penanamannya ini. Udah begitu. Nah, itu hasil-hasilnya yang udah ditanam seperti ini. Enggak pakai lubang yang terlalu besar tuh ya. Capek juga kita kalau seperti itu. Tapi bagus juga sih, nggak ada salahnya kalau mau mencoba teman-teman. Ini ya. Semuanya ini nggak ada yang nanam 1 meter persegi dalamnya. Nih, cukup lubang dengan yang bonggol tertanam tadi teman-teman. Ini ya. Semuanya ini nggak ada teman-teman. 1 meter persegi. Tuh ya, semuanya sama. Di sana sama semua nih. Nah, kata orang kalau 1 meter persegi itu nggak cepet roboh pisangnya. Nggak juga sih teman-teman. Yang penting itu tadi, kita tidak salah menghidupkan anakan dari indukan ini tadi. Nah, seperti yang ini tadi. Nah, yang harus di depannya teman-teman, supaya tidak roboh, tidak cepat roboh pisangnya. Tuh ya, yang depannya kita hidupkan tuh. Nah, itu teman-teman. Nah, ini ya, ini kita hidupkan ini induk anakannya yang depan tuh. Itu juga ya. Tuh. Tuh. Kita hidupkan anakannya yang depan ini. Nah, jadi dia tidak roboh teman-teman. Ditopang dengan anakan yang kita hidupkan ini tadi. Tuh ya. Itu juga sama sebelah sana. Tuh. Nah, ini penanamannya begitu tadi teman-teman. Hanya dengan lubang yang bonggolnya terkubur tadi. Tidak 1 meter persegi ini ya. Tumbuh subur kok teman-teman. Oke, mungkin cukup itu dulu ya teman-teman ya. Cara pengambilan bibit dan juga penanamannya tadi. Mungkin ada salah ataupun dalam penyampaian, saya mohon maaf. Untuk para senior-senior pisang, marilah kita sama-sama berbagi ya, berbagi ilmu. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Mungkin ada cara-cara yang lain, bisa menulis di kolom komentar ya, senior-senior maupun petani-petani pisang yang lainnya. Kalau menurut saya untuk pengambilan bibit tadi, saran saya, ambillah bibit saat kita sudah menebang pisang tersebut. Mungkin ada pengaruhnya ya teman-teman ya, karena kan bonggolnya lebih tua dan juga bibitnya lebih matang, mungkin lebih tua juga ya, karena si indukan pisang tadi sudah sangat pas mungkin ya, udah tua juga pisangnya, udah ditebang, baru kita bisa ambil bibitnya. Cukup dulu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.